Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hiperbola sebagai irisan kerucut yang terakhir setelah kita mempelajari lingkaran, kemudian parabol, kemudian elips, dan kemudian yang terakhir ini hiperbol. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua poin penting. Yang pertama yaitu prinsip atau konsep dari hiperbola itu seperti apa. Kemudian yang kedua nanti jenis-jenis parabola, kemudian persamaannya, dan kemudian unsur-unsurnya. Nah, yang pertama dulu kita lihat bahwa hiperbola itu, nah ini kita nanti punya 4 hiperbola nggih. Yang pertama ini yaitu hiperbola yang terbuka ke kanan dan ke kiri, tapi pusatnya di 00. Nah, kemudian yang kedua yang kanan atas yaitu hiperbola yang terbuka ke kanan dan ke bawah, pusatnya di 00. Kemudian yang ketiga yang di kiri bawah ini itu hiperbola yang terbuka ke kanan kiri tetapi pusatnya di luar 00, kita pakai alfa beta gitu ya. Tidak seperti saat lingkaran dan parabol. Kalau lingkaran yang pusatnya di luar 00 itu pakai AB, parabol yang puncaknya di luar 00 itu pakai AB. Kalau di sini pakai alfa beta seperti elips, karena A kecil dan B kecil sudah digunakan sebagai nama atau simbol untuk nilai yang lain. Kemudian nanti hiperbol yang keempat, kita punya hiperbol yang terbuka ke atas dan ke bawah dengan pusatnya juga di luar 00 atau di alfa beta. Gitu dulu nggih untuk hiperbolnya. Itu nanti kita akan mempelajari 4 hal. Nah, berikutnya kita memahami dulu konsep atau makna dari hiperbola itu sendiri. Nah, kita tunggu dulu nggih. Nah, kayaknya lebih enak kalau kita mencoba pakai hiperbola yang terbuka ke kanan kiri saja. Nah, ini saya ganti dulu, maaf ya. Ini saya ganti dulu. Nah, apa sih hiperbola itu? Nah, hiperbola itu apa sih? Kalau kemarin kita punya elips, ya, kita punya elips. Misalnya kita punya elips, katakanlah elipsnya seperti itu. Kemudian di sini sumbu simetrinya, di sini fokus F1 dan F2. Ingat, kemarin elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak, maaf, tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap F1 dan F2 itu sama. Gitu ya, artinya kalau misalnya di sini ada titik T, maka jarak T ke F1 ditambah T ke F2 sama dengan 2A. Jumlah jaraknya sama. Tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap kedua fokus sama. Jumlah jaraknya sama. Nah, sekarang hiperbol itu kebalikannya, yaitu tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya itu sama. Artinya di sini kalau misalnya kita punya sembarang titik T gitu ya. Fokusnya itu ada di sini. Nah, jadi selisih antara T, katakanlah ini fokus 1, ini fokus 2, T ke fokus 1, selisihnya T ke fokus 2, itu nilainya tetap. Nah, tetapnya berapa? Nah, itu nanti kita cari. Terus kemudian misalnya diambil lagi Pak sembarang, misalnya di sini jarak T ke F1, selisihnya nanti juga T ke F2 sama. Contoh yang lain Pak, misalnya di sini ada titik S. Nah, jarak S ke F2 kok jadi gini? Nah, S ke F2 selisihnya dengan S ke F1 itu nilainya sama. Gitu nggih, jadi selisihnya. Kalau selisih kita cari nilai positifnya. Jadi ya gitu, nilai mutlaknya. Itu ya selisih. Karena itu nilai selisih berarti kita cari nilai yang positifnya atau nilai mutlaknya. Pada prinsipnya gitu perbedaan antara elips dengan hiperbol. Kalau elips tadi tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya sama. Kalau hiperbola tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya sama.
Nah, begitu. Nah, apa saja sih unsur dari hiperbola? Nah, kita lihat dulu nggih. Kita bareng-bareng kita cermati bersama-sama. Nah, di sini yang pertama di sini dia merupakan puncak nyata atau puncak real, atau beberapa referensi menyebutkan titik puncak saja. Begitu. Nah, kemudian yang di kanan kiri ini, nah, lebih dalam lagi gitu ya, itu titik fokus. Begitu. Kemudian ada dua titik yang di sini, nah, beberapa referensi menyebutnya berbeda-beda. Ada yang titik puncak imajiner, nah, ada yang titik conjugate atau konjugat ya tulisannya. Nah, gitu. Jadi ada puncak nyata di sini dan di sini, kemudian puncak imajiner di sini dan di sini, serta ada fokus yang di sini dan di sini. Gitu nggih. Nah, saya tuliskan dulu fokusnya, katakanlah di sini fokus F1 dan di sini fokus F2. Kita punya di sini tuh A kecil. Nah, A kecil itu adalah jarak pusat ke puncak nyata, gitu aja ya. Puncak nyata, B jarak pusat ke puncak imajiner, dan C jarak pusat ke fokus. Gitu. Nah, ini kita menemukan fakta baru. Nah, di sini ya, di sini kita cermati jarak ini ke sini. Nah, pusat ke F1 itu C. Terus kemudian kita punya ini ke sini, pusat ke puncak nyata itu A. Berarti kalau gitu pada hiperbola berlaku apa? Nah, nilai C lebih besar dari nilai A. Nah, dan C lebih besar dari nilai B. Nah, berbeda toh dengan yang di elips kemarin. Nah, yang di elips kemarin A itu selalu lebih panjang dari B, A juga lebih panjang dari C. Sekarang di hiperbola, C itu lebih panjang dari A, C lebih panjang dari B. Tetapi A dan B belum tentu mana yang lebih panjang atau lebih besar nilainya. Itu nggih, ini poin penting yang perlu ditekankan, bahwa pada hiperbola nilai C itu selalu lebih besar atau lebih panjang. Itu nggih, bisa dipahami nggih. Nah, kemudian nilai C di sini itu bisa diperoleh dari Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Gitu. Kalau kemarin ya sedikit aja membahas kemarin, kalau ini kita hubungkan keempat titik ini menjadi sebuah segi 4. Nah, kalau kemarin kita membahas sesuatu yang di dalamnya ini elips. Nah, yaitu ini pusat elips. Yang kanan kiri sebagai puncak mayor, atas bawah sebagai puncak minor. Gitu kaitannya sih sebenarnya posisi di dalam sebuah bidangnya gitu ya. Yang di dalam itu elips, yang di luar yang merah itu sebagai hiperbola. Nah, itu sedikit aja kita mengaitkannya dengan posisi dari elips terhadap hiperbola. Nah, gitu. Itu prinsip-prinsip dari hiperbola. Nah, satu lagi saya tekankan, di sini ada asimtot. Asimtot yang berwarna biru, ya, ada dua. Yang ini dan yang ini. Nah, asimtot itu artinya apa? Nah, dia ini posisinya adalah sebuah garis yang posisinya itu hiperbolanya itu semakin mendekati dari asimtot itu. Jadi semakin jauh, misalnya ini ya, gambarnya diperbesar, diteruskan ke sana jauh tak hingga, ke sini jauh tak hingga. Kalau di zoom ke sana jauh tak hingga dan ke sana jauh tak hingga, maka sebenarnya hiperbola itu tidak akan pernah menyentuh asimtot itu sama sekali, menyinggung tidak pernah. Nah, dia hanya mendekati terus sampai tak hingga, itu mendekati mungkin hanya jaraknya yang makin kecil 0,000 sekian satuan gitu. Nah, ini coba kita buka dari GeoGebra-nya. Nah, misalnya ini mungkin dari sini nggih. Dari yang sini mungkin terbuka kanan kiri.
sambil kita tunggu, kita mau lihat posisi dari asimtot. Nah, coba kita buka file satunya juga. Nah, ini ya, asimtotnya ini yang berwarna biru. Kita coba zoom sampai jauh tak hingga gitu ya. Nah, kita cek makin ke kanan, makin ke kanan, makin ke atas, ke atas, ke atas, terus jauh tak hingga gitu ya. Itu kalau di zoom terus menerus itu sebenarnya kita bisa melihat secara nyata bahwa antara hiperbola yang berwarna merah dan asimtot yang berwarna biru itu tidak akan pernah bersinggungan. Apalagi berpotongan, tidak pernah gitu ya. Jadi semakin jauh nanti akan semakin mendekati, nilai selisihnya atau jaraknya makin kecil tuh. Nah, ini kalau dilihat kalau gini aja ya mungkin tampaknya menyinggung ya, tapi sebenarnya semakin jauh tangga kalau semakin kita zoom itu posisinya mendekati saja gitu deh. Nah, itu sekedar pengantar untuk ilmu hiperbola. Berikutnya kita masuk ke persamaan hiperbola dari keempat hiperbola dan unsur-unsurnya gitu nggih.